Halo guys, Saya Lucy Melani. Saya Disinta Yosari. saya Jessie Nuri Silmi. Jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang Fenomena hidrosfer mengenai identifikasi kondisi air di sistem atau saluran pengairan Untuk lahan pertanian dan perkebunan, atau bisa disebut juga sebagai irigasi. Oke, selamat menyaksikan. Nah guys, ini dia kondisi saluran irigasi di lingkungan kami. Wah, kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi irigasi ini sangatlah kotor dan penuh dengan sampah. Kondisi ini dapat memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Sampah-sampah seperti plastik, kertas, dan bahan lainnya yang menumpuk di dalam saluran irigasi dapat menghambat aliran air, menyebabkan genangan air, dan mengganggu proses pengairan tanaman. Selain itu, sampah dalam irigasi juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dengan meningkatkan resiko penyebaran penyakit, terutama saat air irigasi tercemar oleh bahan kimia atau zat berbahaya yang terdapat di dalam sampah tersebut. Apakah kondisi saluran irigasi yang tercemar ini berkaitan atau berdampak dengan sumber daya alam di sekitarnya? Jawabannya ya, karena saluran irigasi yang kotor karena penuh sampah dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat, juga akan meningkatkan resiko penyebaran penyakit, terutama saat air irigasi tercemar oleh bahan kimia atau zat berbahaya yang terdapat dalam sampah tersebut, terutama saat air yang tercemar itu mengalir ke lahan pertanian atau perkebunan dan menyerap ke dalam tanaman, lalu dikonsumsi oleh manusia. Tentulah zat berbahayanya akan menimbulkan resiko terkena berbagai penyakit. Apa saja sih aktivitas manusia di daerah sekitar irigasi tersebut yang berpotensi menimbulkan bencana yang berkaitan dengan kondisi irigasi tersebut? Ada beberapa aktivitas manusia di daerah irigasi tersebut yang berpotensi menimbulkan bencana. Di antaranya yaitu 1. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Yang kedua, sampah yang dibuang sembarangan. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri atau pabrik. Dan yang keempat, penggunaan pestisida dan fertilizer. Nah, aktivitas tersebut tentunya memberikan dampak yang berbahaya loh bagi kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Adapun pendapat kami mengenai solusi agar terhindar dari bencana yang dapat terjadi karena kondisi irigasi tersebut. Ada beberapa solusi yang kami dapatkan untuk mencegah agar terhindar dari bencana yang dapat terjadi karena kondisi irigasi tersebut. Di antaranya yaitu 1. Pembersihan rutin. Lakukan pembersihan rutin pada saluran irigasi untuk menghilangkan sampah dan bahan-bahan lain yang menghambat aliran air. Ini dapat dilakukan oleh petugas pengelola irigasi atau melalui partisipasi masyarakat setempat. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Tingkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan irigasi dan membuang sampah dengan benar. Lalu, sosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampak negatif dari sampah dalam irigasi. 3. Pengolahan sampah yang terpadu. Selain membersihkan irigasi, penting juga untuk memiliki sistem pengolahan sampah yang terpadu. Ini meliputi pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke dalam irigasi. 4. Sanksi dan hukuman. Terapkan sanksi dan hukuman bagi mereka yang membuang sampah sembarangan atau mencemari irigasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dalam membuang sampah dengan benar. kolaborasi antara pihak terkait. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, petugas pengelola irigasi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah sampah dalam irigasi. Kerjasama ini akan memperkuat upaya pembersihan, pengelola, dan pemeliharaan irigasi yang bersih. Nah guys, lalu di sini ada peta lokasi irigasi yang telah kami identifikasi. Ada beberapa wilayah perkebunan dan wilayah pertanian yang diairi irigasi tersebut. Kemungkinan ini adalah wilayah-wilayah yang dialiri irigasi tersebut.
Tetapi, karena irigasi disalahgunakan oleh manusia, seperti dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga, dan seringkali ada orang yang membuang sampah pada irigasi tersebut, akhirnya air pada irigasi tersebut menjadi sangat kotor dan tercemar, sehingga kurang layak untuk mengairi lahan pertanian atau lahan perkebunan. Nah guys, di sini ada beberapa gambar kondisi irigasi yang telah kami identifikasi. Maka dari itu, sebelum lingkungan kita rusak atau lingkungan kita tercemar, maka marilah jaga kebersihan agar lingkungan sekitar lebih bersih dan lebih nyaman. Semoga dari hasil penjelasan kami diharapkan kondisi irigasi tersebut dapat ditingkatkan menjadi lebih bersih dan bebas dari sampah. Ini akan mendukung keberkelanjutan sistem irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.